Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ini saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa ibu adalah orang yang wajib kita berbakti kepadanya. Kadang-kadang, apalagi kita yang sudah dewasa macam ini ya, ibu kita masih hidup, kadang-kadang sudah lanjut umurnya. Ya ibu bapak lah, kalau saya katakan ibu bapak, bapak masuk juga. Bukan berarti wajib berbakti kepada ibu bapak boleh durhaka, tidak juga. Tapi ibu didahulukan. Ya. Birrul walidain di dalam Quran kan ibu bapak. Tapi ibu didahulukan karena ibulah yang paling banyak berjasa kepada kita. Nah kadang-kadang ya saya sendiri pun juga mengalami macam itu. Ya. Ibu saya meninggal dalam usia 96 tahun ya. 2 tahun akan berakhir, pikun sudah. Ya. Ini apalah namanya? Kadang-kadang sudah balik ke anak-anakan. Dikatakan gila tidak? Jangan bilangkan gila kita punya ibu ah. Banyak juga yang mengatakan mak ini sudah gila. Oh jangan, jangan. Pikun sudah kembali macam mana anak? Kan tahu anak kita yang masih kecil yang baru-baru pandai merangkak berjalan kaki, kan macam-macam, kadang-kadang nyanyi sendirian dia. Kadang-kadang bercakap sendirian dia. Bisa kita mengatakan anak ini gila? Tidak. Nabi sendiri pun mengatakan, kamu tadinya anak-anak, kemudian engkau menjadi pemuda, pada saat itulah engkau berjuang. Sampailah ke puncak kehebatanmu dewasa, tapi akhirnya engkau akan tua dan kembali menjadi anak-anak. Itu yang disebut dengan syekhun kabir, ajuz. Oh memanglah menghadapi ibu yang macam ini, Allah ya Rabbi. Karena saya mengalaminya itu ya. Kadang-kadang beli es dia di tepi jalan tuh duduk-duduk dia, dicucuk-cucuknya es tuh. Kadang-kadang beli pecal dia, di tepi jalan tuh dikunyahnya, dimakannya pecal itu. Pikun, istilahnya pikun ya. Oh jangan kalian katakan, saya berkelian saja lah ini apa boleh buatlah. Kadang-kadang kasar juga. Ibu ni pun sudah mereng, ibu ni durhaka, itu tidak boleh itu yang macam itu. Hancur hidupmu nanti. Dan saya mau menceritakan tentang sejarah buah tin ya. Kan ada ayat yang mengatakan watin wazaitun. Buah tin dan buah zaitun. Demi tin dan demi zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit Tur di Sinai. Dan demi wahadzal baladil amin, Makkah ya, Makkatul Mukarramah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya terjemahkan dulu ini ya. Sesungguhnya kami jadikan, kata Allah, manusia itu pada sebaik-baik kejadian. Betul lah pula ya. Memang manusia ini bentuknya baik, tidak macam binatang. Tengoklah cacing menjalar di tanah itu. Tengok pula babi bentuknya. Tengok pula gajah. Kalau sempat hidung tuan-tuan macam hidung gajah, apa kabar? Kacau lah.
Tapi apa yang kejadian? Summaradadnahu asfala safilin. Sebagian besar dari mereka kami campakkan ke tempat yang paling jauh, nun, di kerak-kerak neraka sana. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mampu dia membuktikan dengan amal saleh. Ingat, hablum minallah, salat itu amal saleh. Tetapi berbakti kepada dua ibu bapa, ini juga perintah dan amal saleh. Bisa ini dilaksanakan? Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Engkau nanti akan memperoleh sesuatu ganjaran yang indah sekali dari Allah. Satu ganjaran yang tidak putus-putusnya. Barakah. Ini ada sejarahnya perkara buah tin ini ya. Ada sejarahnya. Nah ini, sejarah tin ini juga saya mau bicarakan hari ini. Sebagai contoh, ini sejarah kejadiannya di masa Hasan Bisri. Hasan Bisri ini guru daripada Imam Ghazali. Ya. Ini sejarah ini dikenal kali di tengah-tengah ahli tasawuf. Ya orang yang agak mendalam lah mempelajari sejarah. Begini jalan ceritanya. Oh ya, sebelum saya melanjutkan jalan cerita ini, barangkali perlu tuan-tuan juga tahu, jangan selip. Riwayat yang saya ceritakan ini bukan asbabun nuzul dari ayat, bukan. Ya. Tapi saya mau menceritakan sejarah tin. Ya, efek dari cerita ini memang ada hubungannya dengan orang yang mampu membukti imannya dengan amal saleh. Imannya itu mampu dia membuktikan dengan amal saleh. Dia akan mendapat anugerah yang tidak putus-putusnya dari Allah. Barakah dalam kehidupan dunia, apalagi akhirat. Begini jalan ceritanya. Ya. Di zaman Hasan Bisri ini. Hasan Bisri ini guru daripada Imam Ghazali. Ya, kita semua tentu mengenal siapa ini Imam Ghazali. Tak usahlah saya sebutkan siapa Imam Ghazali. Ya, kita semua sudah mengenal. Ada seorang anak muda, ya, namanya Muttaqin. Muttaqin ini mempunyai seorang ibu. Ayah sudah tidak ada lagi. Si ibu memang sudah cukup tua lah. Kalau saya bikin istilah, pikun sudah. Memang barangkali kita semua dapat merasakan yang kalau kebetulan orang tuanya masih ada, yang sudah pikun, wah ini menghendaki kesabaran yang penuh lah. Penuh kesabaran. Sebanyak kali tingkah-tingkah orang tua yang sudah pikun. Banyak kali, macam-macam. Tapi bagaimanapun tingkah orang tua, jangan telanjur ucapanmu yang menyakitkan hati atau yang kasar. Sejelas di dalam Quran dikatakan, wala taqul lahumma uffin wa qul lahumma qaulan karima. Ini ayat ini di surat Baqarah ya. Mengatakan saja pun sama ibu bapak itu dilarang. Apalagi ibu ya. Tak mau. Mak ini pun berpikirlah mak sikit kenapa? Kalau sampai mengatakan mak tak tahu lebih parah lagi lah. Jangan nak ya. Jangan begitu. Jadi bagaimana menghadapi ibu yang macam ini? Iyakan sajalah sudah. Bawa senyum. Di keterangan saya yang sudah kan ada ingin menjadi kekasih Allah. Iya. Mampu menahan gelora hatimu. Walaupun kau sudah pantas marah, tapi gelora hati dapat ditahan. Walau beramuk di dalam hati, namun di wajahnya tidak kelihatan. Senyum. Hadapilah dengan bijaksana. Ini Muttaqin sudah menghadapi yang macam ini. Patuh saja. Tapi sebelum ibunya pikun, ada satu nasihat ibunya yang bukan main. Walaupun miskin, apa katanya? Nah, ini sebelum pikun ya. Nah, sejak mulai ayah kau, pesan ini sampai ke kau. Nah,
Ini waktu ibunya masih sehat ya. Jangan engkau menyusahkan orang lain. Bu, enggak. Meminta-minta itu pun menyusahkan orang lain. Menampung tangan minta, itu pun menyusahkan orang lain. Walaupun engkau tidak makan, yang menyebabkan mati karena itu, namun engkau menampungkan tangan kepada orang meminta hingga menyusahkan orang. Jangan. Itu diingat kali lah. Belum tentu orang yang memberi itu ikhlas, nak. Engkau makan sesuatu yang orang tidak ikhlas memberikannya. Ini untuk engkau tidak baik. Apalagi memang ada hadis karena ini ya. Manabata min haramin fannaru aulabi. Darah yang mengalir dalam tubuhmu, daging yang membesar yang menyebabkan engkau makin lama makin gemuk atau makin tinggi, berasal dari benda-benda yang haram. Fannaru aulabi. Neraka lebih berhak engkau tempuh. Walaupun akhirnya masuk surga juga karena iman, tapi neraka lebih dulu ya. Oh, dalam soal ini banyak pertanyaan yang datang sama saya. Tapi belum sekarang saya jawab. Saya selesaikan dulu apa sejarah ini dulu. Nanti kalau ada waktu beberapa pertanyaan datang ke arah ini saya jawab nanti. Saya selesaikan dulu. Itu pesannya. Jangan. Oh iyalah. Sampailah orang tuanya ke masa pikunnya. Tidak ya. Padahal sesudah orang tuanya pikun, banyak kali meminta kemana-mana, tapi dia sudah tahu orang tuanya pikun. Tapi apa yang diminta oleh orang tua kepada seseorang, selalu didampinginya orang tua. Tuhan, berikanlah, nanti saya ganti yang dimintanya. Wah, diganti ya. Dan diam, orang tuanya tak tahu. Padahal tadi orang tuanya melarang, jangan menyusahkan orang minta-minta. Tapi kan ini sudah pikun. Ya. Ada lagi pertanyaan, kalau orang tua yang mati dalam pikun masuk neraka juga Ustadz? Ini nanti saya jawab, tidak sekarang. Banyak soal ini. Meninggallah orang tua ini. Memang dia dalam keadaan susah. Sudah meninggal, dikuburkanlah, didoakanlah. Oh, doa anak yang saleh, hebatlah. Jelas hadis mengatakannya. Ada 3 macam yang terus menerus menolong engkau sesudah engkau berada di seberang kematian. Pertama dikatakan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari, sadaqatun jariyah, wakaf. Ya wakaf itu untuk apalah juga ya? Untuk masjid, membangun masjid, apalagi musalla, madrasah, rumah sekolah, bahkan yang sifatnya umum pun masuk wakaf, berpahala itu. Umpamanya ada satu jalan menyeberang titi itu engkau yang membikinnya. Hingga bukan manusia iman saja yang lewat, orang kafir pun lewat juga di situ, binatang pun lewat juga. Ini memudahkan ya, hingga orang umum dapat memanfaatkannya. Ini ada nilainya di sisi Tuhan ini. Itu masuk wakaf itu. Mengalir terus pahalanya itu. Hebat ya? Nah, yang kedua yang juga ilmu apa? Ilmu yang memberi manfaat, yang terus menerus mengalir di mana engkau mendapat pahalanya. Ilmu yang memberi manfaat. Ya umpamanya engkau ajarkan satu ilmu. Ini ilmu yang bermanfaat ini bukan ilmu agama saja yang saya maksud, yang dapat menyelamatkan orang di seberang kematian. Banyak juga ilmu umum ini yang bermanfaat ya, seperti mengajar orang membaca. Dengan membaca itu banyak yang dapat diperolehnya. Berhitung. Ini juga pengajar ilmu hitung ini juga mendapat pahala hebat ini. Selain daripada ilmu agama yang membawa dia kepada keselamatan dunia dan akhiratnya. Ayat terakhir ini, waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Wah, kalau kita meninggalkan anak yang saleh mendoakan kita, dijamin doanya ya. Ini pun ada juga efeknya untuk orang tua ya, supaya pandai-pandailah mendidik anak. Kadang-kadang ada juga sebagian orang tua dididiknya anaknya untuk menopang hidup di hari tua. Jangan begitu niat. Didiklah anak, mudah-mudahan sepeninggal kita didoakannya. Ini baru cocok. Ini si muttaqin. Yang tadi ya, setelah anak orang tuanya dikuburkannya, mendoalah dia. Habis mendoa, dia mengambil keputusan meninggalkan kampung dengan halaman. Memang tak ada harta pusaka. Hari itu
Suatu ibunya hidup, sudah lama dia mau merantau ya, mencari rezeki. Tapi si ibu tidak mau. Meninggalkan si ibu tidak sampai hati. Tapi sesudah meninggal si ibu, mulailah dia melakukan perantauan. Menderita ya. Pada satu waktu, tatkala dia menempuh, akan menuju kota Syam. Tahu-tahu, oh dia dalam kelaparan. Lapar, tapi meminta tidak. Tuhan, saya tidak makan, tolonglah sedekah Tuhan untuk beli nasi sebungkus. Tidak, itu pesan ibunya diingatnya kali ini. Dalam sangat lapar. Kita juga dapat memahami ya, orang yang kadang-kadang sedang lapar itu kadang-kadang jalan pikirannya tidak normal ya. Tapi si mutakin masih bisa mengontrol. Tapi silap terjadi juga. Waktu dia lewat di sebuah kebun tin, buah tin ya. Buah tin yang saya tahu buah tin di Indonesia tidak ada. Yang saya tahu ada di Timur Tengah ini, di Mesir ada buah tin. Ya. Yang ada yang sudah diawetkan, maksudnya sudah dikeringkan. Tapi ada juga yang masih macam buah mangga. Tapi bagaimana lah saya membagi contoh ya. Memang kalau dalam bicara macam ini bagi contoh payah ya. Buah tin. Cantik buahnya, saya sudah melihat ya, cantik buahnya. Ya. Enak. Macam buah apel kira-kira besarnya. Tapi manis enak lah begitu. Dan kalau dimakan segar ya, gizinya tinggi sekali. Ya. Itu termasuk makanan yang mahal itu di Timur Tengah. Buah tin. Ya. Zaitun lain lagi. Zaitun lain. Ini buah tin yang saya maksud. Ya. Nah, waktu itu dia melalui satu kebun. Bukan masuk ke dalam kebun, jalan besar, kiri kanan kebun. Kebun tin. Jadi ada di antara kebun itu yang dia punya ranting melambai ke jalan, waktu itu sedang berbuah lebat. Ya. Jadi ada satu buah yang masak ranum, itu kadang-kadang jatuh sendiri itu. Tidak dikait, ada yang dikait, diperang, tapi ini tidak. Waktu dia lewat, rupanya ada terletak satu buah tin di tepi jalan. Dari satu ranting yang melambai keluar, di situ ada buah yang cukup ranum masak. Dia saking masaknya itu buah tin jatuh sendiri. Waktu itu lewatlah si mutakin. Nampaknya lah buah tin di tepi jalan. Wah, lupa dia ya. Bukan dia petik dari atas, tidak. Dia bertunduk saja jalan macam itu. Nampaknya buah tin diambilnya lah, dimakannya. Ya orang yang sedang lapar lah pula ya. Sudah dimakan, habislah buah tin satu, segarlah badan. Ya terasa enak, memang gizi buah tin tinggi sekali. Sudah makan apa semuanya, bersandarlah dia. Ditengoknya ke atas. Ini bukan buah tin yang terbuang ini. Ini buah tin ada yang punya, ini baru dia sadar. Teringatlah dia pesan daripada ibunya. Nak, jangan ambil orang punya. Masih ingat dia dengan ibunya mengatakan, mengambil hak orang, kita makan, menjadi darah daging, penaruh aulabi. Ibunya yang mengatakan ini, dari hadis nih, neraka, terkejutlah dia. Dia carilah, masuk ke dalam kebun, ditengoknya lah satu orang tua yang sedang membersih-bersihkan kebun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nak? Apa beritanya ini? Nah, apa kata si mutakin? Pak, saya sudah membuat satu kesilapan Pak. Bukan saya sengaja memetik buah tin, tidak. Tapi waktu saya jalan di jalan besar tadi, saya nampak buah tin tergeletak satu biji di tepi pasar. Saya lupa Pak, saya makan buah tin. Sesudah saya makan, barulah saya tahu rupanya buah tin ini dari batang kebun Bapak ini. Jadi, Pak, janganlah karena satu buah tin saya akan menjadi ahli neraka. Hah? Terkejut orang tuanya. Jadi maksud anak, saya mohon, Pak, berilah saya kemaafan. Berilah saya keampunan. Izinkanlah satu buah tin yang saya makan itu. Temenung orang tua ini ya, temenung. Menggeleng-gelengkan kepala dia.
Ya anak muda yang macam ini, anak muda pilihan ini ya. Waktu itu apa kata orang tua tuh? Nah, sebetulnya kebun ini bukan saya punya. Bapak di sini hanya penjaga kebun. Jadi, bagaimanalah saya mau memaafkan, sedang ini bukan saya punya. Jadi anak harus meminta izin dan meminta maaf kepada yang punya kebun ini. Kemana saya harus pergi? Ke Syam. Pergilah nak ke Syam. Di sana tempat tinggalnya, rumah gedung indah. Dialah yang punya kebun ini. Kepada dialah nak engkau meminta maaf. Karena ini bukan bapak punya. Bapak hanya penjaga amanah. Baiklah Pak. Makanya dari kebun ke tempat tuan di kota Syam yang punya kebun ini, itu kalau jalan kaki sampai 3 hari perjalanan itu. Saya ini jalan kaki di kota besar sana lah. Tidak berpikir, baiklah Pak, terima kasih banyak Pak. Berangkat 3 hari 3 malam. Apa yang dimakannya di tengah jalan? Apa yang dapat? Batu apung, dapat jadi, umut-umut, apa itu namanya? Lumut namanya itu. Itu pun jadi. Ya, yang sengaja ditumbuhkan Allah lah, itu daun-daun di tepi jalan sekadar untuk penguatkan badan. Sampailah dia ke kota Syam ya. Sampai di situ dapat berita dia lagi bahasa tuannya berada di Baghdad, di istananya di Baghdad. Berangkat lagi ke sana. Betul lah, sampai di Baghdad ditunjukkan oranglah tempat tinggal tuan yang punya perkebunan tin tadi. Hebat ya, gedung indah, istana. Sampailah dia kepada penjaga itu. Ya anak muda lah, baju. Ya baju yang sudah koyak-koyak lah namanya. Datang, rupanya ada penjaga di situ. Beri salam anak muda ini, si Mutakin. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Penjaganya ini pun sopan ya. Memang betul juga kata saya. Kalau bos kita orang yang sopan, orang yang baik, anak buahnya pun sopan juga. Ada apa nak? Saya perlu berjumpa. Apakah tuan yang punya rumah ini yang mempunyai kebun tin? Tuh di perkebunan sana. Betul nak? Boleh saya berjumpa dengan dia? Boleh nak. Nanti saya laporkan. Pergi. Sedikit saya dahului. Rupanya orang kaya ini orang saleh ya. Orang kaya ini orang taat, dermawan, taat, dan dialah diantaranya yang banyak sekali memberikan sumbangan-sumbangan ke pesantren-pesantren yang sudah ada di kota Baghdad. Dia mempunyai asrama orang-orang miskin yang diservis, orang taat ya, tuan kebun taat. Iyalah, disampaikanlah berita ini. Apa kata laki-laki tuan kebun yang saleh ini? Mana anak muda itu? Suruhlah dia masuk. Dipersilakanlah duduk. Sudah duduk di tempat begitu, apa kata tuannya ini? Sediakanlah air kopinya atau tehnya bagi minum. Kan wajar itu ya, kalau tamu datang dibagi minum, kan itu wajar itu. Dihidangkanlah, tidak diminum oleh anak mudanya. Terpikir oleh dia. 1 buah tin belum dapat mahab, sekarang airnya diminum. Tidak, dia diam. Itu diintip oleh orang saleh, kok tak minum anak mudanya. Ya tak lama keluar dia. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, bersalam, duduk. Nak, minum nak. Apa kata Mutakin? Pak, ada yang saya minta. Sebelum saya minum ini, ada yang saya minta. Saya takut meminum ini. Tokojut nih, laki-laki saleh nih. Apa nak? Ada pesan ibu saya. Jangan engkau makan hak orang kalau tidak seizinnya. Izin, saya izinkan, minumlah ini. Bukan ini Pak. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Apa itu coba katakan? Saya melalui sebuah kebun dari buah tin di sana. Tunjukkan tempatnya. Bukankah kebun itu Bapak yang punya? Betul nak? Saya yang punya. Saya lewat di jalan besar. Pak, waktu itu betul-betul saya sedang pening, Pak. Dalam keadaan lapar. Sedangkan ibu saya berpesan, jangan menyusahkan orang dengan meminta-minta.
Dan jangan makan hak orang walaupun engkau mati karena tidak makan. Itu pesan ibu saya. Pesan itu tidak pernah saya lupakan. Tapi pada waktu itu Pak, saya silap. Silap bagaimana nak? Waktu saya jalan di bawah kebun bapak di pasar besar, saya nampak ada satu buah tin di tepi jalan. Rupanya buah tin ini berasal daripada pohon tin bapak yang punya. Kebetulan buah tin itu sudah jatuh ke bawah. Saya makan Pak. Sesudah saya makan baru saya sadar bahasa itu bukan milik saya. Itulah sebabnya maka saya datang kemari. Nanti saya sambung ya. Ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.